Iya, ya. Orang belajar nubuat katanya supaya tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Lah kalau sudah Iya. tahu untuk apa iman? Ya. Hah? Lagian kalau mau tahu kenapa harus setengah-setengah? Ya kan, samar-samar. Ya. Ya kan? Jadi itu yang mengalami distorsi banyak orang Kristen. Ya. Jadi tujuan nubuat itu bukan untuk membuat kepastian di hadapan kita tentang masa depan. Udah salah itu. Justru membuat jaminan kepada kita. Berbeda ya. Sesuatu kepastian, pemahaman, ya, kemengertian tentang masa depan itu tidak lagi membutuhkan iman. Tetapi apa yang kita percayai hari ini, bahwa Allah akan memelihara kita di masa-masa sulit sekalipun, di dalam kegelapan dan yang tidak kita mengerti sepenuhnya, bahwa Allah akan pelihara kita, akan tetap menjaga kita, dan membuat kita eksis demi kemuliaannya. Itu yang benar. Shalom, saudaraku sekalian. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Jumpa lagi dengan kita, saya Yoni Prasetya Tomo, Gembala Sedang TFC, Pendeta Manut Soyid. Kita akan bertemu lagi dengan program apa ya, saudara? Yaitu program meditasi Alkitab The Forgiven Church. Ini sesuatu yang menarik, Pendeta. Ya. Tema kali ini dengan judul, ada 2 judul yang kita bahas sekaligus. Ya. Boleh, Pendeta ya, karena sebelumnya kita ada absen gitu lah ya. Judul adalah Prinsip dari Nubuatan dan Fondasi Kejadian. Nah, ini sangat menarik. Pastikan saudara tonton ini sampai habis, benar Pendeta ya? Ya. Ini live dari studio Ulibana dan semoga memberkati. Baik, Pendeta, apa kabarnya? Baik, sehat walafiat. Selalu dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Amin. Selalu Kasih termotivasi, memberitakan kebaikan Tuhan, Ya, sukacita, pasti. memberitakan Injil, kabar baik. Ya, kasih Kita karunia. memang harus selalu bersukacita karena kita memang dipanggil untuk memberitakan Injil yang adalah kabar baik pastinya ya. Dan tentu saja di pembelajaran kali ini ada kabar baik pasti, Pendeta. Pasti. Benar ya? Ya. Di sini saya akan coba ini lagi prinsip dari nubuatan dan fondasi kejadian. Baik. Ternyata nubuatan ini ada prinsipnya, Pendeta ya. Dalam asumsi saya, atau mungkin ada juga, saudara juga mungkin berasumsi, apa sih sebenarnya nubuat itu? Kalau saya baca, nubuat itu adalah dalam bahasa Inggris, prophecy, Pendeta. Ya. Yaitu segala sesuatu yang menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dan ini, nubuat ini biasanya disampaikan oleh perantaraan seorang nabi. Ya. Atau orang suci, atau mungkin bisa jadi rasul. Jadi dia bisa melihat masa yang akan datang ribuan tahun ke depan, ratusan, ataupun in the future lah. Apakah benar pendapat ini, Pendeta, sebenarnya? Bagaimana? Ya, itu sebagian benar. Bahkan itu sebagian kecil. Istilah nubuat diterjemahkan dari kitab suci. Bukan hanya sesuatu yang prediktif sifatnya. Sesuatu yang mengungkap suatu peristiwa di masa lalu, di masa akan datang. Bukan cuma itu. Walaupun memang tidak terlepas dari bagian itu. Tetapi justru sebagian besar kata nubuat itu dikenakan kepada fungsi nabi. Karena istilah nubuat itu dalam kata kerjanya atau kata sifatnya itu datang dari kata benda nabi itu sendiri. Ya, nabi. Jadi nubuat itu justru diterjemahkan dari segala tugas dan fungsi nabi. Nah, apakah Tuhan hanya mengutus nabi untuk menyatakan hal-hal yang akan datang saja? Enggak. Nabi itu justru banyak tugasnya. Jadi tugas paling mulia, paling honor, paling, ya namanya dia utusan Allah. Ya. Jadi
nabi itu seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 14 ayat 3 contohnya. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, menghibur. Ya. Nah, itulah fungsi dari nabi, fungsi dari nubuat. Ya. Jadi di otak kita jangan selalu kita cekokin suatu paradigma bahwa nubuat itu hanya sesuatu pengungkapan sesuatu yang akan terjadi. Gitu. Nah, bahkan kita lebih spesifik, yang kita maksudkan itu justru sesuatu hal-hal yang mengerikan, ancaman, ya kan? Padahal enggak. Nah, itu sebabnya jangan kita terjebak dalam distorsi ini, gitu. Karena nanti kita berbeda itu, akan berbeda sikap kita ketika menghadapi kata-kata nubuat dalam kitab suci, ya kan? Kita hanya berpikir bahwa nubuat-nubuat tentang ramalan hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang dianggap sebagai bencana, ancaman itu menjadi pusat perhatian kita. Tidak. Bahkan yang kita lupakan sering sekali kata-kata membangun, menasihati, menghibur. Coba bayangin. 1 Korintus 14 ayat 3 ini, itulah fungsi nubuat. Ya kan? Nah, ada lagi, nubuat itu jangan pernah berpikir untuk pengungkapan sesuatu yang belum terjadi. Justru yang sudah terjadi itu kadang-kadang atau bahkan sering sekali malah lebih powerful efeknya. Ya kan? Contoh saya punya anak. Saya ceritakan tentang masa lalu saya. Dengan syarat bukti-bukti yang ada. Lihat ini, di tangan papa ada goresan bekas luka jahitan. Karena dulu papa begini, karena membangkang sama opungmu. Ya kan? Akhirnya papa jatuh begini. Dia melihat, dia menyaksikan apa yang telah terjadi. Dan itu memberikan sekaligus pesan kepadanya untuk mengantisipasi masa depannya agar kesalahan yang saya lakukan itu tidak terjadi. Ketimbang mana yang akan lebih berkesan di hatinya kalau saya mengatakan, kamu nanti kalau udah umur 25 tahun jangan begini karena nanti akan begini. Sesuatu yang mungkin dia belum mendapatkan kesan apa-apa karena ya dia akan merasakan hal yang sudah terjadi itu lebih mudah dimengerti. Ya kan? Lebih mudah diambil maknanya dan pesannya. Nah, jadi jangan berpikir juga bahwa nubuat itu hanya untuk masa depan. Pemberitaan sesuatu yang belum terjadi. Tapi yang sudah terjadi juga bagi saya telah menguatkan, membangun, menasihati dan menghibur. Ya. Ini yang harus kita tekankan kepada umat supaya umat jangan menjadi fanatik tidak keru-keruan terhadap istilah nubuat. Oke, begitu kira-kira ya. Oke. Ya, pemirsa pasti saudara juga melihat bagian penjelasan pendeta tadi. Jadi nubuat itu ternyata bisa lebih luas maknanya ya. Ya. Maknanya memang pendeta sampaikan tadi seperti peran nabi. Betul. Nubuat itu seperti peran para nabi. Jadi dia juga memberikan nasihat, membangun, menghibur dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu tugas nabi. Ya. Jadi nubuat itu diambil dari kata apa pendeta? Nebiim tadi ya? Iya, nebi. Nebi, oke. Ya, nebi. Jadi baik. Profetia. Oke. Jadi nubuat itu adalah bisa juga sesuatu yang datang dan bisa juga di masa yang saat ini sedang berlangsung bahkan gitu ya. Jadi bisa untuk memberikan nasihat kepada siapapun bisa dibilang ya. Intinya Yon, setiap kata nubuat disampaikan ya, itu bukan oleh kehendak manusia itu sendiri, ini prinsipnya. Itu pasti kehendak dari Allah. Ya. Nah, kalau kita mau tahu kitab suci secara ultimate goal dari Allah untuk menyampaikan firman-Nya atau pengutusannya kepada para nabi. Untuk apa sih? Coba, kita semua bisa menebak ini sebetulnya.
Untuk apa Tuhan berfirman? Semua demi menuntun kita kepada pertobatan. Itu ujungnya berarti. Itu ujungnya. Supaya itu, oke. Iya. Supaya kita mengerti apa yang dimaksud sebagai pertobatan. Itu yang paling utama. Nah, makanya jangan heran ya. Jangan heran bahwa nanti ketika saya ambil konklusi dari podcast kita ini, kalau nanti kamu bertanya, apa nubuat yang terbesar dan termulia? Iya, iya. Nubuat yang terbesar dan termulia, menurut apa yang saya pelajari, itu adalah nubuat tentang kematian Yesus Kristus sebagai anak Allah dan anak manusia. Apa di balik kematian Yesus Kristus? Di balik kematian Yesus Kristus, Allah sedang menyelesaikan persoalan terbesar bumi ini, dunia ini, manusia, yaitu dosa. Jadi itu sebabnya kitab Perjanjian Lama, mulai dari Pentateuch, Torah, 5 kitab Musa, ya, dengan kitab-kitab Nevi'im, kitab-kitab Ketubim, semuanya ini adalah kitab nubuat. Nah, itu sebabnya, Yon, nubuatan terbesar dan termulia menurut hemat saya adalah nubuatan yang kegenapannya, puncaknya itu ada pada kematian Yesus Kristus. Karena di balik kematian Yesus Kristus ini adalah pekerjaan Allah, karya Allah. Yesus Kristus yang adalah anak Allah dan sekaligus anak manusia, kematiannya adalah untuk menebus persoalan terbesar dunia, yaitu dosa. Nah, itu sebabnya kitab Perjanjian Lama, Pentateuch, 5 kitab Musa, Torah, dengan Nevi'im dan Ketubim, semua kegenapannya ini disebut sebagai kitab nubuat. Ini adalah satu bayang-bayang yang diramalkan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini puncaknya ada pada salib Yesus Kristus. Ini adalah perwujudan. Seluruh kitab Perjanjian Lama itu adalah nubuat. Lambang. Bahasa Tuhan melalui perlambang, melalui nubuat, melalui janji. Ya, yang kegenapannya, perwujudannya ada pada salib Yesus Kristus. Oke. Itu sebabnya itulah nubuat yang terbesar dan termulia. Nubuat terbesar. Baik. Ya. Oke. Jadi Perjanjian Lama itu adalah suatu gambaran atau untuk nubuat yang akan datang terjadi. Ya. Dan itu pastinya akan memimpin manusia kepada pertobatan yang sejati. Ya. Benar ya? Itu dia. Oke. Berarti memang nubuat bisa juga memang sesuatu yang akan datang ya, pendeta ya? Bisa juga. Bisa juga. Nah, dan ini selain menuntun kepada pertobatan juga bisa meningkatkan iman juga dong, pendeta? Ya. Benar ya? Betul. Meningkatkan iman tentunya. Ya. Tapi nubuat dalam arti apa? Ya. Oke. Jadi sebetulnya iman itu bertumbuh bukan ketika segala sesuatu pasti dalam hidup kita. Ya, betul tidak? Kenapa? Karena kalau segala sesuatu pasti dalam hidup kita, kita punya pegangan dan kita mengetahui, memahami apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita nggak butuh iman lagi. Justru iman itu bertumbuh di saat-saat kita banyak tidak mengerti dan mengetahui jalan hidup di hadapan kita. Gelap. Gitu. Tapi kita tahu pasti Allah akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Nah, disitulah iman bertumbuh, bekerja. Yes. Nah, jadi gini ya, ada distorsi lagi yang lain. Iya. Orang belajar nubuat katanya supaya tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Di akhir zaman tentunya gitu ya.
Lah kalau sudah Iya. tahu untuk apa iman? Ya. Hah? Lagian kalau mau tahu kenapa harus setengah-setengah? Ya kan, samar-samar. Iya. Ya kan? Jadi itu yang mengalami distorsi banyak orang Kristen. Iya. Jadi tujuan nubuat itu bukan untuk membuat kepastian di hadapan kita tentang masa depan. Udah salah itu. Justru membuat jaminan kepada kita. Berbeda ya. Sesuatu kepastian, pemahaman, ya, kemengertian tentang masa depan itu tidak lagi membutuhkan iman. Tetapi apa yang kita percayai hari ini, bahwa Allah akan memelihara kita di masa-masa sulit sekalipun, di dalam kegelapan dan yang tidak kita mengerti sepenuhnya, bahwa Allah akan pelihara kita, akan tetap menjaga kita, dan membuat kita eksis demi kemuliaannya. Itu yang benar. Itulah justru iman yang benar. Oke, saya boleh ambil contoh, pendeta? Ya, silakan. Segala sesuatu yang tidak pasti itu menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya ambil contoh begini. Saya ini contoh, pendeta. Saya itu bekerja di swasta dan tidak ada uang pensiun masa depan. Artinya masa depan saya blur, tidak pasti tidak bagaimana nantinya. Kecuali ya saudara misalkan yang memiliki uang pensiun, puji Tuhan gitu ya. Jadi ada kepastian uang bulanan di masa depan. Tapi bagi yang tidak, contoh aja ke saya ya. Saya tidak mencontohkan banyak orang, ke saya aja. Artinya ada ruang misteri yang di luar kontrol saya itu, pendeta. Ya. Dan disitulah iman saya akan bekerja dengan perlahan dan menuju sempurna gitu ya. Karena saya tidak tahu nanti arah masa depan saya. Ketika once saya pensiun misalkan dalam pekerjaan. Artinya saya punya dasar untuk berharap di saat sesuatu yang tidak pasti. Betul. Seperti itu contohnya ya. Oke. Jadi harapan yang selalu diperbaharui setiap hari. Di dalam ketidakpastian. Itulah iman sejati. Ya. Jadi bukan suatu pengetahuan yang lengkap, petunjuk yang lengkap, tanda-tanda yang lengkap, fasilitas yang lengkap. Ya. Bukan itu. Kalau ini sudah lengkap, kita nggak butuh iman lagi. Benar ya. Iya kan? Justru itu sebabnya kita disebut orang beriman. Bukan orang beragama loh. Orang beriman. Gitu. Orang beriman itu selalu ikhlas. Rela. Atas penyertaan Tuhan dalam segala situasi, kondisi apapun yang datang dan silih berganti di dalam kehidupannya. Dia tahu Allah memeliharanya. Dia tahu dia akan baik-baik saja. Amin. Begitu. Itulah iman. Makanya ada tertulis firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan oleh suatu tindakan yang pasti-pasti. Iya benar juga pendeta. Saya baru sadar. Jadi wah ini sangat motivasi ini luar biasa pendeta. Yang harus dimengerti banyak dari kita. Nah, konteks orang benar hidup oleh iman itu Roma pasal 1 ya ayat 16. Itu konteksnya adalah sesuatu yang dibenturkan oleh Rasul Paulus itu dengan kinerja hukum Taurat. Kinerja hukum Taurat, seperti yang kita tahu bahwa hukum Taurat tidak butuh iman. Ini pasti ya. Boleh hukum Taurat ayatnya, tidak ada iman. Ya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 3:12, tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi mekanisme dan prinsip hukum Taurat itu adalah kamu melakukan ini untuk mendapatkan ini. Gitu. Kamu lakukan yang baik, kamu akan mendapat yang baik. Kamu lakukan yang buruk, kamu akan mendapat yang buruk. Ini dia, makanya dia gak butuh iman. Nah, iman bekerja itu membalikkan segala situasi kita. Ya kan?
Walaupun kadang kita melakukannya tampaknya sia-sia, tapi iman kita bekerja, kutuk kita bisa dirubah jadi berkat di masa depan. Amin. Nah, itu pekerjaan kasih karunia. Yes. Jadi itu sebabnya orang benar hidup oleh iman. Artinya apa? Hidup bukan dengan kepastian petunjuk-petunjuk. Hidup bukan dengan kepastian pemahaman pengertian tentang proses. Tentang bagaimana segala sesuatu harus terjadi. Bukan dengan itu semua. Dia tidak tahu petunjuknya, dia tidak tahu prosesnya, dia tidak mengerti bagaimana ini akan terjadi tiba di tujuan, tapi dia percaya dia akan tiba di tujuan. Dia akan baik-baik saja. Dia akan diberkati. Bahkan kutuknya bisa dirubah jadi berkat. Celakanya bisa diangkat menjadi kemuliaan. Ini yang harusnya tiba di level ini, nubuat itu bekerja untuk kita. Yes, baik, baik saudara. Oke, pengertian yang sangat baik sekali dari pendeta sudah jabarkan tadi. Kiranya saudara juga bisa masuk nih dengan level ini pendeta ya. Karena apa yang kita mengerti selama ini mungkin masih terlalu dangkal pendeta. Tentang nubuat, lalu tentang apa yang kita lakukan baik, kita dapat baik dan lagi sebagainya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berusaha kan pendeta. Kita tetap harus berusaha kan ya. Tetapi ya itu dia, usaha kita kadang tidak maksimal. Gagal, jatuh, usaha kita mungkin tidak profit atau dan lain sebagainya, banyak problem lah. Nah, di luar kontrol. Tetapi dengan dasar iman, maka Tuhan dengan kasih karunia bisa membalikan sesuatu yang tidak pasti itu, bahkan putus harapan, gitu ya pendeta? Ya, betul. Jadi, Yon, iman yang benar akan menuntun kita kepada usaha atau perbuatan yang benar. Jadi, iman jadi tidak bisa dibalik. Ya, kita berusaha dulu, kita bekerja dulu, baru tumbuh iman. Enggak. Kita beriman dulu. Right believing will lead us to right living. Itu yang tepatnya. Jadi kita beriman dulu. Nanti kita baru mengerti bagaimana Allah menuntun kita pada prosesnya sampai pada tujuannya. Nah, Ibrani pasal 1 bilang begitu. Oleh karena iman, lihat ya, oleh karena iman kita mengerti Allah menjadikan semesta. Kita percaya dulu. Ya kan? Makanya sekarang banyak orang mengerti bagaimana proses terjadinya banyak hal di muka bumi ini. Pertama dia percaya dulu Allah menjadikannya. Seperti apa? Nanti Tuhan akan tuntun. Selama proses hidup kita akhirnya jadi belajar. Oh, kenapa Tuhan jadikan ini? Kenapa ada banyak spesies di muka bumi ini? Kenapa ada banyak tumbuh-tumbuhan mirip-mirip begitu? Nama-namanya jadi dibikin mirip-mirip gitu ya. Ada binatang juga mirip-mirip gitu ya. Terjadinya proses penciptaan alam semesta, bayangin. Kita bisa dibukakan Tuhan itu sedikit demi sedikit. Sampai hari ini. Tapi yang pertama diminta, oleh karena iman. Ya kan? Tulisannya begitu. Maka kita mengerti. Nah, gitu dia. Jadi, baik, terima kasih pendeta. Baik. Berarti banyak sekali memang insight baru yang kita pelajari nih pendeta. Saya akan coba kembali lagi boleh pendeta ke nubuatan nih. Nah, saya ambil contoh nubuatan itu yang kita lihat di dua kitab yang kita sudah sama-sama tahu lah. Kitab Daniel dan kitab Wahyu. Sesuatu yang akan datang. Dibahas di situ pendeta. Dan terkadang, bukan terkadang, di situ ada beberapa informasi yang di masa depan itu adalah, ya pendeta pasti tahu, informasi tentang Antikris, informasi tentang tanda binatang ataupun tanda ini bagian dari nubuatan bukan sih pendeta? Apa benar? Ya. Gitu ya. Saya cukup memahami kenapa ada satu sensasi di dalam kekristenan, ya, khususnya pada kaum kita, ingin mempelajari nubuatan. Di Alkitab ada banyak nabi yang bernubuat, ya.
nabi-nabi itu sendiri pun setiap nabi pasti bernubuat memang. Yeskiel, Yeremia, ya Hulda, Hana, Barnabas, Simon, Lucius, Menahem, ya kan, Agabus, itu ada nubuatannya. Tapi semua puncak nubuatan mereka itu kembali lagi mengenai Mesias yang akan datang. Nah, sekarang kita ke Daniel dan Wahyu. Daniel dan Yohanes. Ya. Tadi seperti dipertanyakan oleh Yoni, betul. Banyak kekristenan menganggap kedua kitab ini adalah kitab kembar, kakak beradik bahkan, untuk berbicara tentang nubuatan pada akhir zaman. Ya, sebetulnya kita perlu waktu yang sangat cukup untuk menuntaskan ini. Tapi saya hanya berikan beberapa hal-hal yang general lah ya. Nah, begini. Kitab Daniel dan kitab Wahyu, kenapa disoroti orang saat ini? Dia mengungkap tentang antikristus. Apakah kitab Daniel dan kitab Wahyu punya proyek utama tentang antikristus? Totally wrong, salah. Meskipun memang Yesus merekomendasikan supaya orang di zamannya membaca kitab Daniel. Ya, ada dalam Matius pasal 24 ayat 15. Ya. Tetapi penekanannya bukan di sana. Ya. Sekali lagi, kita nggak perlu dihantui roh ketakutan oleh karena antikristus. Karena setiap nubuatan, puncaknya, ultimate goalnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Keselamatan. Jadi bukan membuat teror dan ketakutan. Saya kadang-kadang melihat orang yang mengungkap pembelajaran tentang kitab nubuat Daniel dan Wahyu malah kontraproduktif. Ya. Kita sering menyalahkan orang yang suka nonton film horor di bioskop, tapi ternyata hororisme dan terorisme dibawa ke gereja melalui kisah-kisah kitab nubuat Daniel dan Wahyu itu. Nah, apalagi di zaman sekarang, di era tahun 1800-an, ya, 1870-an ke atas sampai saat ini, pembelajaran kitab nubuat Daniel dan Wahyu ini semakin distimulus sensasinya dengan yang namanya teori konspirasi. Ya kan? Kalau teori konspirasi menciptakan satu produk, yaitu bahwa klaim mereka adanya elit global yang akan mengendalikan dunia ini dengan tipu dayanya, ya, dengan targetnya yang manipulatif, ya. Ternyata orang-orang pelajar Alkitab menyuguhkan hal yang sama, yaitu antikristus sebagai elit global yang akan merusak tatanan dunia, kan begitu. Nah, tetapi klaim-klaim seperti ini nggak pernah membuahkan pertobatan. Nah, jadi kalau mau dilihat, ya, kalau kita mau belajar dengan baik, ya, penekanan kitab Daniel itu adalah, kalau kita belajar hermeneutika, ya, berbeda dengan homiletika. Apa ini? Iya, saya nggak tahu. Hermeneutika adalah ilmu tafsir, membedah apa yang dimaksud kitab suci itu tentang apa yang ditulisnya. Jadi penulis kitab suci, dia mau bermaksud apa, kita harus bedah seobjektif mungkin. Inilah usaha hermeneutika namanya. Nah, berbeda dengan usaha homiletika. Homiletika memberi penerapan, mengambil spirit atau rohnya, atau prinsipnya, atau substansi dari tulisan itu untuk kehidupan hari ini dan masa yang akan datang. Nah, jadi kalau saya pakai bahasa yang lebih ilmiah, hermeneutika adalah epistemologi, membangun suatu kerangka berpikir, memahami karya tulis itu atau kitab nubuat itu. Sementara homiletika adalah karya aksiologi, penerapan. Nah, nanti kita lihat apa bedanya. Begini, nubuat kitab Daniel, kalau dia berbicara tentang masa depan, ya, itu biasanya pada Daniel pasal 2, 7, 8, 9, dan 10. Ya.
katakanlah dia berbicara tentang Antichrist yang Yesus sebut sebagai abomination of desolation. Siapa oknumnya itu? Nah, izinkan kita bedah kitab suci itu sendiri. Pertama-tama kita harus tahu dulu kapan sebetulnya kitab Daniel itu ditulis. Peristiwa apa yang sedang menyertai dia. Ya kan? Di sini, karena kalau kita berbeda objek penelitian kita, ya, tools, alat-alat penelitian kita, maka kita bisa punya konklusi yang berbeda. Konklusi yang berbeda bisa menentukan buah atau penerapan kita dalam hidup ini. Nah, contoh, banyak orang berpikir bahwa itu ditulis pada abad ke-6. Hanya segelintir teolog dan sarjana Alkitab, segelintir. Tetapi kebanyakan dengan bukti-bukti ilmiah, arkeologi, ya, grammatical method dalam ilmu tafsir, itu ditulis sekitar tahun 165. Nah, artinya apa? Tokoh Daniel yang dituliskan di dalam kitab Daniel itu, yang memang sebetulnya ada dalam kisah pembuangan di Babel, itu dikisahkan post factum. Fakta setelah peristiwa. Nah, jadi artinya, ini yang saya sebut tadi di awal, bahwa bagi saya nggak ada masalah, bahkan jauh lebih konklusif di hati saya, kalau seseorang menceritakan sesuatu yang telah terjadi pada saya sebagai suatu pesan nubuat. Betul nggak? Iya. Karena saya tahu sudah terjadi, sudah berkemenangan, maka saya tinggal melanjutkan rohnya. Betul tidak? Daripada sesuatu yang belum terjadi. Nah, apa yang saya mau katakan, sebetulnya peristiwa yang ditulis dalam kitab Daniel adalah peristiwa itu dalam perang Makabe. Pemberontakan orang Yahudi terhadap kerajaan Seleukus, yang kebetulan pemimpinnya atau rajanya adalah Antiochus Epiphanes IV. Nah, dialah yang dimaksudkan sebagai Antichrist di zaman Daniel. Semua data-data tentang dia dan apa yang ditulis satu persatu oleh ungkapan-ungkapan dalam kitab Daniel itu tepat. Memang dia Antichristnya. Dan memang peristiwa itu sungguh telah terjadi. Nah, nanti mungkin problemnya kenapa ada Babel, apa semua. Itu yang saya bilang post factum. Justru sosok Daniel itu dipakai untuk menceritakan apa yang telah terjadi pada pembuangan di Babel, beruntun sampai kepada kerajaan Persia, Yunani, ya kan? Sampai pada ini pemberontakan Makabe, ya, perang Makabe, yaitu orang-orang Yahudi mau menstimulus seluruh orang di dunia dengan prinsip Helenistik, mau membuat semua orang mempunyai budaya dan gaya hidup seperti orang Yunani. Maka orang Yahudi memberontak. Nah, ini peristiwanya sesungguhnya. Jadi dialah yang dimaksud Daniel. Satu persatu, mulai dari patung Nebukadnezar, ya kan? Itu sampai ujungnya nanti pada Daniel pasal yang ke-10, ya, diceritakan lebih spesifik tentang Antikristus itu. Nah, dia sampai kepada apa yang telah diselewengkan oleh Antikristus ini, ya, di tatanan negara sampai kepada tatanan agama, bait suci. Itu memenuhi syarat semuanya. Oke? Itu yang pertama, itu Daniel. Nah, sementara Wahyu ditulis oleh Yohanes. Wahyu ini adalah kitab contekan, kitab kodifikasi, ya, mencontek kekuatan yang ada pada kitab Daniel. Karena punya peristiwa yang hampir sama dengan apa yang sedang dialami. Apa itu? Yohanes menuliskannya sekitar tahun 90 sampai 100. Itu sedang menghadapi Antichrist-nya atau abomination of desolation-nya, atau pembinasa kejinya, atau penguasa kejinya.
pada waktu itu adalah Nero. Kaisar Nero. Kaisar Nero. Oke. Persis seperti apa yang ditulis. Jadi, dia mempunyai kesamaan situasi kondisi dan sifat yang mendasar dari penguasa keji, pembinasa keji. Seperti sebelumnya, Epiphanes 4. Antiochus Epiphanes 4 di tahun 165. Jadi, itu sebabnya banyak kesamaan terjadi di situ. Persis. Kenapa ini memang situasi yang sedang terjadi dihadapi oleh orang Yahudi di zaman Yohanes? Karena Yohanes memberi pesan bukan untuk dimengerti ribuan tahun kemudian. Paham ya? Yeah. Dia memberi pesan, kitab Wahyu itu ditulis untuk 7 jemaat yang memang real, nyata ada pada waktu itu. Yeah. Nah, apa yang sedang dihadapi 7 jemaat? Ini kekuasaan Nero yang begitu kejam. Kalau nanti kita browsing tentang siapa Nero, begitu mudahnya, syarat sekali informasi, tidak ada kaisar yang paling kejam, yang sampai melecehkan tatanan negara, bahkan tatanan agama, keimanan pada waktu itu. Ya. Sehingga dia muncul sebagai kaisar yang sangat ditakuti, teror bagi bangsa Yahudi yang baru bertumbuh pada waktu itu. Di 7 jemaat ini. Okay. Nah, jadi artinya, yang pertama, Yohanes tidak mungkin memberikan suatu amaran atau kekuatan atau dorongan atau nubuat atau penghiburan kepada orang yang baru mengerti pesannya itu 1700 tahun kemudian. Yeah. No. Karena itu peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu. Ya, jadi artinya itu ditulis, itu sedang terjadi. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, bahkan nama Nero itu pun sudah disusupkan di dalam kitab suci Yohanes. Itu kalau dalam ilmu gematrianya, orang Yunani, orang Yahudi, ya, ilmu gematria itu adalah ilmu mengkonversi huruf-huruf Yahudi atau huruf-huruf Yunani itu ke dalam angka-angka. Jadi 666 itu stigma itu dihasilkan dari gematria orang Yahudi. Dari kata Neron Caesar. Itu kalau diakumulasi semua itu memang 666. Memang jelas. Dan semua sifat abomination-nya, ya, kekejiannya persis seperti yang ditulis di situ. Ya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kritis, kok bisa sama? Kok bisa mirip Antiochus Epiphanes 4 dengan Nero? Tentu nggak ada yang baru di semesta ini, nggak ada yang baru, apalagi soal sifat manusia. Contohnya, anak durhaka 2000 tahun yang lalu, kita bisa gambarkan seperti apa anak durhaka. Dan kalau ditanya, apakah anak durhaka hari ini ada? Ada. Apakah anak durhaka 1000 tahun ke depan ada? Ada. Apakah ada kesamaannya? Sama, banyak kesamaan sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang menandai antikris atau penguasa keji, ya kita sebut dulu penguasa keji karena Yesus menyebutnya abomination of desolation. Saya suka kata-kata itu. Jadi bukan sekedar antikris. Ya kan? Abomination of desolation, penguasa keji, itu biasanya sifatnya. Pertama, dia akan menyamakan dirinya dengan kekuasaan tertinggi. Apa itu? Allah. Dia akan membuat dirinya dimaklumatkan sedapat mungkin oleh semua orang sebagai yang dihormati, yang dimuliakan. Itu pertama. Ya tentu, supaya itu cara dia untuk menguasai. Kedua, dia akan mengubah waktu dan hukum sedapat mungkin. Jangan terus pernah langsung berpikir, hukum di sini ini adalah hukum-hukum religius. Nggak selamanya. Bahkan nanti kita lihat itu bukan bicara hukum religius. Kalaupun dia bicara hukum. Ya. Orang kalau mau menguasai, kuasai dulu hukum. Hukum tatanan apapun. Ya, hukum yang mengatur sipil, hukum yang mengatur perekonomian, hukum diatur semua untuk dikuasai, dirubah kalau bisa.
disesuaikan dengan keinginannya. Lalu biasanya dia akan berlaku keji tanpa menghalalkan segala cara. Bila perlu membunuh, dia akan membunuh siapapun yang menghalanginya. Dia biasanya membunuh orang-orang kudus. Orang-orang kudus di sini jangan langsung berpikir imam-imam, nabi-nabi, rasul-rasul. Jangan langsung berpikir begitu. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang bertahan pada keadilan, pada kebenaran. Orang-orang yang tidak menginginkan kehancuran, yang bertahan dan berjuang, memberikan resolusi, reformasi. Ini biasanya akan dihancurkan, disingkirkan. Itu sebabnya diberikan sifat membunuh, ya kan, menganiaya orang-orang kudus. Dan yang terakhir adalah biasanya tidak kekal selamanya. Dia diberi waktu sementara untuk berkuasa oleh semesta. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Artinya dia tidak punya kekuasaan yang abadi. Nah, sekarang coba lihat. Kenapa kadang-kadang kita berpikir kok hampir sama di seluruh dunia dan hampir di semua peradaban ada abomination of desolation yang sama. Penguasa keji tapi sifatnya sama. Yaitu dia tadi. Coba perhatikan. Mungkin saja di negara kita ini ada abomination of desolation. Penguasa-penguasa keji akan melakukan itu pertama. Akan merebut kekuasaan, akan mengubah waktu dan hukum. Waktu maksudnya mengubah semua. Karena perwakilan dari keberadaan itu ruang dan waktu. Dia akan atur apa aja. Demi kekuasaan, demi melanjutkan semua maksud dan tindakannya yang keji. Ya, yang mau menghancurkan. Abomination. Nah, jadi kalau mau dilihat dalam setiap zaman, mirip ya. Makanya orang berpikir, kok cocok ya dengan ini cocok? Iya. Jadi kalau misalnya ada orang menafsir kitab Daniel dan Wahyu dengan menuduhkannya kepada suatu lembaga, suatu organisasi, suatu institusi, suatu kekuasaan, ya, saya memakluminya. Memakluminya itu sebagai homiletika. Nah, ini dia yang saya maksud. Homiletika. Apa itu? Penerapan. Karena apa? Bisa saja. Karena setiap satu lesson learn akan ada rohnya, ada prinsipnya. Yang bisa diaplikasikan ke setiap zaman. Paham ya? Ya. Jadi, secara homiletika, abomination of desolation bisa dikenakan kepada siapapun. Kepada apa yang sudah terjadi. Mungkin juga yang akan datang. Tetapi secara hermeneutika, kalau ditanya, siapakah yang dimaksud Daniel? Kita tidak bisa pungkiri. Yang dimaksud Daniel, pada waktu kitab itu, atau si penulis kitab Daniel, maksudkan adalah Antiochus Epiphanes IV. Dari kerajaan Seleukus. Ya, ini adalah kisah pemberontakan Makabe. Ya. Nah, lalu siapa yang dimaksud abomination of desolation yang ada di dalam kitab Wahyu? Itu adalah Nero. Kaisar Nero. Neron Caesar. Itu secara hermeneutika. Tetapi secara homiletika, silakan. Tapi ingat, jangan sembarang mengklaim dan menuduh. Ya, boleh jadi spiritnya sama. Entah siapapun, saya nggak mau sebut. Bahkan menyebutnya pun saya tidak berani, on. Walaupun saya tahu ada beberapa kaum atau komunitas iman atau komunitas teori konspirasi menuduhkan bahwa yang dimaksud oleh kitab Daniel dan Wahyu ini adalah si Anu misalnya. Ya, saya menjawabnya boleh saja. Tapi kita lihat saja. Ya kan? Nah, atau pernah suatu kekuasaan pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya mungkin. Pernah kekuasaan itu terjadi persis seperti yang ditunjukkan oleh Daniel dan Wahyu. Ya kan? Saya nggak heran. Karena kejahatan sifatnya selalu sama. Sama dengan kebaikan, juga punya sifat yang sama. Makanya orang jadi mudah mencocokologi. Inilah yang membuat kita jadi melenceng. Sekali lagi, kalau dia bilang secara homiletika, dia sebut suatu organisasi
inilah yang dimaksud Daniel dan Wahyu. Boleh, silakan. Tapi kalau secara hermeneutika, nggak bisa lewat tafsir itu. Karena hermeneutika adalah membedah secara objektif siapa yang dimaksud penulis pada ketika itu. Jadi yang dimaksud penulis kitab Daniel adalah Antiochus Epiphanes IV. Dan yang dimaksud dengan penulis kitab Wahyu adalah Kaisar Nero. That's all. That's it. Oke. Ya. Berarti saya dapat konklusinya adalah di zaman ketika Daniel hidup ataupun Yohanes yang menulis kitab Wahyu, itu ada suatu penguasa yang berkuasa gitu ternyata. Ya. Dan sanggup mengubah hukum dan waktu bahkan. Ya, itu salah satu sifatnya. Salah satunya ya. Dari banyak hal gitu lah ya. Ya. Dan represif bisa dibilang gitu ya. Sangat Ya, menekan. sangat. Terutama orang-orang percaya gitu lah ya. Ya. Tapi kita memang tidak mengkultuskan atau mengerucutkan kepada oknum tertentu. Karena dia hidup di dua zaman yang berbeda. Ya. Gitu pendeta. Sekali lagi secara hermeneutika jelas itu. Antiochus Epiphanes di Daniel, Ya. Kaisar Nero di Wahyu. Tapi secara homiletika, cara penerapan, karena roh antikris atau roh abomination of desolation itu sama di sepanjang zaman. Bahkan saya mau lebih spesifik. Nggak usah terlalu luas-luas. Nggak usah sebuah negara bagian. Ya. Bisa saja dalam satu organisasi. Bisa saja dalam satu kaum. Bahkan bisa saja dalam satu keluarga. Ada abomination of desolation. Punya sifat pembinasa keji, penguasa keji. Karena penguasa keji itu adalah roh manusia. Sebenarnya Sifat kedagingan manusia. Iya. Oke. Ya. Memang dia adalah angka manusia. Bilangan Iya. seorang manusia. Iya, sifat manusia. Oke. Ya kan? Sifat yang murtad, yang menyeleweng. Ya kan? Selalu begitu. Ingin berkuasa. Kalau sebutan itunya menguasai. Ya kan? Ingin menyamakan diri dengan yang maha tinggi. Itu artinya ingin berkuasa paling top. Biasanya begitu. Nggak mungkin roh pembinasa keji akan melancarkan perbuatannya tanpa kekuasaan dulu. Iya. Dia akan hancurkan itu. Dia rebut dulu kekuasaan. Nah, sebelum untuk melanggengkan kekuasaan ini, membuat dia semakin bertahan lama berkuasa, biasanya dia akan mengubah waktu dan hukum. Lalu mungkin dia akan bertindak represif. Biasanya begitu. Akan menghancurkan semua penghalang-penghalang dia. Ini yang dimaksud dengan menganiaya orang-orang kudus. Dia akan hancurkan semua, dia akan singkirkan semua yang menghalangi tujuan-tujuannya. Tapi ingat, yang terakhir selalu sifatnya sama. Dia diberikan waktu sementara. Jadi tidak selamanya. Tidak selamanya. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Artinya apa itu? Itu sama dengan istilah mene tekel uvarsin. Ya kan? Itu angka yang sama, pecah. Atau setengah, atau tidak sempurna, tidak genap. Tidak ada satupun yang sempurna dan yang genap dari kekuasaan manusia. Hanya Allah yang sempurna. Hanya Allah. Itu sebabnya ini sebetulnya pesan nubuat terakhirnya, ultimate-nya. Kalaupun kita bicara tentang abomination of desolation, sesakit apapun penderitaan kita oleh abomination of desolation, percayalah, kekuasaan pada mereka hanya diberikan sementara. Tuhan akan pecahkan mene tekel uvarsin, ditimbang terlalu ringan dan dia akan dipecahkan. Jadi disinilah jangkar iman kita, bahwa tidak selamanya penderitaan kita itu. Tuhan akan berikan pelangi sehabis hujan. Amin. Tuhan akan beri kekuatan kepada setiap yang sudah letih, lemah, dan lunglai. Tuhan tidak akan biarkan bulu yang terkulai patah. Tapi dia akan kembali sinari dengan cahayanya. Semua kekuatan dan kekuasaan manusia akan berakhir. Hanya kekuatan Allah. Ini puncak iman kita. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Bagaimana kita mau menghadapi Antikris? Nggak perlu petunjuk itu. Oke. Bagaimana kita mau menghadapi
apalagi Resesi. elit global, resesi Hmm. yang ditimbulkan oleh elit global katanya, Iya. oleh orang-orang yang mengatur tatanan dunia ini. Hmm. Nggak perlu petunjuk mekanisme pelaksanaan, nggak perlu. Lah, tapi yang harus pertama dimengerti, yang harus pertama dilakukan oleh orang beriman adalah letakkan dasar imanmu. Percaya bahwa Allah akan membuatmu baik-baik saja. Right believing will lead you to right living. Amin. Itu yang benar. Jadi semakin kita berusaha untuk mengantisipasi, menghadapi resesi dunia, Iya. ya, yang kita khawatirkan ditimbulkan oleh abomination of desolation atau antichrist atau penguasa keji, semakin hancur dan terpuruk kita. Bukan, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Dan kita tidak mengerti apa-apa. Dan kita nggak perlu tahu apa-apa tentang masa depan. Supaya iman kita tetap bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya iman. Hanya iman. Yang membuat kita tetap tertanam di hadirat Allah. Bertumbuh dan berbuah. Oke. Begitu. Baik. Saudara, apa yang disampaikan pendeta ini bisa sebagai motivasi pendeta. Ya. Sekarang nih pendeta, situasi semakin tidak pasti ya. Ya. Pasti. Dari dulu sudah begitu. Iya. Kita baca berita Ya. bad news. Bad news. Kita baca di handphone juga berita bad news. Ya. Betul. Hal-hal buruk. Dan itu akan masuk ke Bertambah. dalam pikiran kita. Ya. Kekhawatiran masuk pendeta. Ya. Dan apa yang disampaikan di sini, juga tadi nubuatan itu, juga kalau kita belajar terlalu sangat detail dan spesifik tentang antikris dan lain sebagainya, itu akan membuat kita khawatir, takut, dan bimbang, dan mungkin meragukan. Psikomatik jadinya. Iya. Gitu ya. Betul. Sukacita bisa hilang dong berarti. Itu bahkan menghancurkan darah dan daging kita. Oh gitu ya. Lihat pandemi. Separah itu pendeta. Lihat pandemi. Ya, kita belajar nih. Oke. Pada waktu pandemi, muncul teori konspirasi diangkat dari nubuatan kitab Wahyu. Pandemi itu saja sudah menjadi teror. Kenapa teror? Ya. Saya mau kasih tahu, Yon. Menjadi teror sehingga fatality rate tertinggi adalah penyebab dari orang yang mengalami psikomatik. Nah, kenapa pandemi itu sendiri sudah menjadi teror? Banyak orang nggak ngerti menghadapi pandemi itu. Banyak orang sebetulnya melebih-lebihkan kekhawatirannya terhadap virus COVID itu sendiri. Udah, itu yang pertama. Mereka ketakutan, akhirnya banyak sekali hal-hal yang membuat tubuh menjadi sangat lemah, sehingga fatality rate, meninggal dunia lebih besar yang disebabkan oleh psikomatik daripada virus itu sendiri. Lalu, yang memperburuk keadaan, munculnya teori konspirasi itu adalah buatan elit global, antikristus. Bayangin saja, sebagai senjata biologi. Semakin dikecam ketakutan, semakin terpuruk keimanan. Hampir tidak ada ruang lagi. Hanya sedikit yang sadar pada waktu itu. Hanya sedikit. Semuanya semakin hancur, jatuh ke bawah. Bayangkan. Semuanya saling menuduh, saling mencurigai. Itu yang terjadi. Ya. Nah, itu sebabnya, padahal apa yang dilakukan? Ternyata akhirnya kita tetap baik-baik saja. Amin. Ternyata 0,2%. Atau maaf, bukan 0,2. 2,5% saja paling tinggi fatality rate yang disebabkan oleh virus COVID. Ya. Kita tidak ada masalah, kita baik-baik saja. Kita akhirnya mengalami endemi. Ya, bersahabat dengan virus itu sendiri. Kita baik-baik saja. Tapi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan telah membunuh banyak sekali orang. Ya. Waktu pandemi. Nah, kenapa ini? Ini salah satunya adalah diperburuk oleh belajar teori konspirasi yang dihubungkan kepada nubuat kitab Wahyu dan Daniel. Ini yang memperburuk situasi. Nah, itu sebabnya, Yon, jangan takut tentang resesi. Ya. Gak ada yang bisa kita lakukan.
Apalagi kalau memang elit global, terus kita mau bikin apa? Kita nggak punya power ya Nggak gitu punya ya. power. Satu-satunya andalan kita adalah Yesus Kristus. Iya. Tuhan yang mengerti kita karena dia pernah menjelma menjadi manusia. Iya. Kepadanya lah kita berharap. Ketika kita menyerah, melepaskan, mengangkat tangan kita, maka Allah kita yang dahsyat akan turun tangan. Amin. Mengubah keadaan kita. Kutuk kita menjadi berkat. Kejatuhan kita menjadi kemuliaan. Amin. Kerugian kita menjadi keuntungan. Semua bisa diubah. Iya. Tapi dipaksa kita. Diteror oleh roh ketakutan. Itu sebabnya, sorry to say, saya bilang tadi, kita mencela orang-orang yang suka nonton film horor di bioskop. Tapi ternyata di gereja masuk hororisme, terorisme, ya, roh ketakutan. Betul. Melalui yang namanya belajar nubuat antikristus. Iya. Itu menghilangkan sukacita. Itu. Memberikan rasa takut, traumatik dan ya seperti pendeta tadi. Berarti bukan berita Injil toh? Bukan. Bukan. Oke. Justru di saat-saat seperti ini pendeta, artinya kita harus back to basic dan back to Korea itu justru di saat-saat seperti ini yang katanya banyak berita kurang baik. Kita hanya bisa mengandalkan kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Tidak ada lagi selain itu. Betul, Yon. Mau mengandalkan kekuatan manusia, Kasih ada batasnya. Benar. Iya. Kita nggak berdaya. Iya. Nggak berdaya. Hanya Tuhan, kau aja yang ngatur hidupku. Iya. Aku sudah nggak makan lagi. Iya. Bukan. Jadi ingat ya, kasih karunia tidak menggantikan usaha kita. Ya. Tapi kepasrahan terhadap kasih karunia Tuhan itu belum ada. Betul. Alkitab bilang, berbagai orang yang menanti-nantikan Tuhan. Iya. Ya. Nggak akan pernah kita sebetulnya jatuh terjerembab. Iya. Amin. Semua orang yang tenang percaya, enggak, biarin. Kalau ada yang bisa kita lakukan, ya lakukan. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, dan justru kita tahu kalau kita berbuat sesuatu malah semakin buruk, maka stop. Right believing will lead me to right living. Itu aja. Ini yang harus kita tekankan kepada iman. Semua yang mendengarkan. Yes. Serahkanlah firman Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan ia akan bertindak. Ya. Dan inilah kekhawatiran datang, pendeta. Fakta dan datanya, banyak orang khawatir melihat berita. Ya, melihat data dan fakta. Melihat berita. Dan dihubungkan mulai dengan nubuat mungkin. Masuklah itu. Makin mahir cocokologi. Iya. Semakin ketakutan. Iya. Semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sejahtera hilang. Hilang. Jadi orang jadi sekarang, istilahnya sekarang tuh ini pendeta, overthinking. Ya. Terlalu banyak berpikir. Ya. Jadi tidak menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, tapi ditanam dalam pikirannya. Tanam. Dan kita manusia biasa pendeta. Betul. Yang ada batasnya. Dan kekhawatiran kita juga bisa jadi jatuh sakit, stres dan lain sebagainya kan. Nah, ini bagus sekali pendeta, belajar hari ini ya. Kamu tahu yang prinsip alam roh. Roh nggak bisa menafsir hal-hal yang rasionalitas, intelektualitas dalam diri kita. Nggak bisa. Oke. Dia hanya memberikan apa yang ada di perasaan kita, emosionalitas kita. Di jiwa kita. Itu sebabnya satu frekuensi, roh dan jiwa. Alam yang tidak bisa ditafsir oleh panca indera kita. Empirisme dan materialisme kita. Itu sebabnya, kalau kita membangkitkan roh ketakutan, maka alam roh mempersembahkan ketakutan. Gitu ya. Itu sebabnya jangan heran. Kenapa keberuntungan, rejeki, kesehatan, itu datang dari orang-orang yang penuh sukacita, damai, tenang. Ya. Sebaliknya, orang-orang dihantui ketakutan, terpuruk, rugi, terkena sakit penyakit, terus-menerus, tidak bisa berkonsentrasi, apapun yang dilakukannya gagal. Kenapa? Karena roh hanya bisa menafsir hal-hal dari roh. Hati-hati. Ya, itu sebabnya roh kita ini harus kita pelihara. Diisi dengan berbagai sukacita, damai, sejahtera. Segala yang baik, segala yang manis didengar, segala yang sedap.
segala yang patut dipuji. Hanya itu yang mendatangkan pertolongan kepada kita. Begitu kira-kira. Jadi hanya berarti satu-satunya. Satu-satu. Kita serahkan ini berarti. Kalau kita belajar hidup dalam roh, Yes. ya, pelayanan roh, bahkan disuruh kita sampai nanti menghadapi masa resesi dan krisis ini pun, hanya pelayanan roh yang dapat menyelamatkan kita. Yang tetap memberikan kualitas hidup kepada kita. Yes. Nggak bisa, nggak ada yang lain. Itu. Dan ada satu ayat yang menarik, pendeta. Ya, boleh Dan dibaca. ternyata 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. pendeta. Ya, itu dia. Kasih tidak berkesudahan. Yes. Nubuat bisa berakhir. Berakhir. Bahasa roh juga akan berhenti. Berhenti. Pengetahuan yang orang manusia bangga-banggakan akan lenyap. Lenyap. Semuanya. Sebab pengetahuan kita ternyata tidak lengkap dan nubuat juga kita tidak sempurna. Ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Gitu ya. Apa yang sempurna? Kasih Yesus Kristus. Yesus Kristus. Itu. Dialah kasih ini. Dialah sang kasih. Yes. Dia telah datang dari banyak hal yang tidak sempurna. Teror, ketakutan, ancaman, kebinasaan, kekejian. Ternyata Allah telah menyediakan yang sempurna bagi kita. Dan diam di tengah-tengah kita. Cukup dia yang menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Yes. Inilah puncak dari segala nubuat. Inilah puncak dari semua firman Allah. Oke. Itu sebabnya kenapa saya katakan nubuat yang terbesar dan termulia ada dalam Yesus Kristus. Oke. Hanya itu. Bukan ada dalam antikristus, tapi Yes. dalam Yesus Kristus. Ya. Karena ternyata orang bisa banyak fokus ke antikris terus, ternyata. Iya. Sekarang fokusnya ke elit global. Karena kita terlalu Nah. sibuk mencari-cari antikristus. Ya. Kita jadi lupa Kita lupa ya. menerima Kristus. Yes. Kristus sudah datang. Tapi karena kita cari-cari antikristus, jadi dia kita abaikan. Maka datanglah segala celaka ke dalam hidup kita. Tapi saya tidak mau tutup dengan celaka. Ya. Saya mau tutup semua bahwa kasih karunia Allah Yes. bukan sekedar menyelamatkan kita di masa yang akan datang di dalam keabadian, tapi juga memelihara kualitas kehidupan kita supaya kita tetap bertumbuh dan berbuah dalam hidup ini. Kasih karunia Allah satu-satunya yang menjadi jaminan kita, jangkar iman kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada Itu yang saja. lain. Itu akan memberikan kita kekuatan, pengharapan di saat situasi yang tidak menentu. Justru iman kita harus bekerja. Yes, amin. Bukan justru malah menurun, pendeta. Bukan. Jadi bisa dibilang ini adalah ajakan kepada pemirsa juga, pendeta. Kita harus selalu mengabarkan kabar baik. Kabar baik. Meskipun situasi tidak baik nih, pendeta. Iya, Ini memang tidak baik ini. iya. Tapi Injil selalu adalah kabar baik dan kita diminta beritakanlah Injil Betul sekali. pada segala makhluk. Kita harus kabarkan baik. Kita harus kabarkan kabar baik. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Tidak baik seperti sekarang. Jangan pernah tak jari-jari kita memencet tombol media digital kita hanya menyampaikan kabar buruk. Keluhan-keluhan, ya kan? Kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan, jangan pernah tuliskan. Kalau kita sakit, katakan aku sembuh. Kalau kita rugi, katakan aku untung. Kalau kita celaka, kita katakan kita diberkati. Hanya itu aja. Benar-benar. Supaya semesta mengirimkan yang terbaik. Energi yang kita lepaskan, pertukarannya selalu ada. Apa yang kita lepas, maka itu yang akan datang pada kita. Begitu. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai dalam hidup ini. Hanya itu. Tabur tua ya, oke. Jadi saya juga lihat banyak komentar di berita dan lain itu komentarnya kebanyakan negatif, menyalahkan ini dan itu. Yang kita harus lakukan berarti berserah aja, pendeta. Berserah. Anak-anak Tuhan tidak pernah mungkin ditinggalkan, Tidak akan pernah. gitu ya. Tidak akan pernah. Karena yang diuntungkan dalam situasi ini adalah si jahat. Dia mendominasi ketakutan global jadinya. Indonesia dan negara lain ketakutannya global sudah. Iblis belum berbuat sesuatu. Belum ya? Belum menyerang kita. Belum menghancurkan kita. Ya.
Tapi kita sudah hancur duluan oleh Hancur roh duluan, ketakutan bener. yang melanda kita. Dengan ini ya. Damai sejahtera yang telah Heeh. hilang dari hidup kita, Iya. telah menghancurkan kita sebelum kita berjuang. Jadi justru malah ini mempermudah pekerjaan si jahat pendeta kalau Iya. kita mental kita seperti ini gitu ya. Dia cuma bilang sama teman-temannya, Heeh. udah nggak usah capek-capek nyerang, biar mereka saling serang, Iya. biar mereka saling memberitakan Iya. kabar buruk, Iya. teror, Ketakutan. kecaman dan ketakutan. Cukup Damai, itu yang menghancurkan mereka. damai sejahtera bisa hilang. Bahaya nih pendeta. Kalau sudah kehilangan damai sejahtera, maka 7 roh jahat. Ya. Ditambah pemimpinnya yang tadi pertama, ada 8 jadi masuk ke dalam diri seseorang, maka semakin hancurlah keadaannya. Gitu ya. Iya. Oke. Baik, ini tidak terasa kita sudah hampir sejam pendeta. Saya Ya. akan sedikit compile mengenai judul prinsip dari nubuatan dan fondasi kejadian. Saya akan summary begini. Apa yang kita pelajari, kitab Daniel, Wahyu, dan lain sebagainya, dan itu menjadi nubuatan di masa depan, atau bahkan sudah terjadi di zaman Daniel hidup dan di zaman Yohanes hidup. Ketika sudah terjadi, dia memberikan nasihat, gitu ya, untuk generasi selanjutnya, untuk berperilaku dengan baik dan tetap dalam pandangan atau jalan dalam Tuhan gitu ya. Ya. Dan itu adalah segala sesuatu yang kita pelajari, termasuk di dalamnya kita mempelajari Antikris dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan roh ketakutan dan banyak hal. Seperti sekarang ini, menimbulkan ketakutan. Jadi tidak ada sukacita, orang merengut, semuanya komplain, semuanya menyalahkan satu sama lain. Ya. Dan di saat inilah justru kasih karunia akan bekerja lebih baik di saat kita lemah justru. Ya, ya, Ketika kita merasa kuat, nggak perlu kasih karunia. ya. Tapi ketika kita lagi down seperti atau kita lagi takut, inilah saatnya. Nyata kasih Back karunia. to the core, pendeta. Ya. Kasih karunia lah. Oke. Betul. Tambahan pendeta sekalian sebagai closing simpulan. Bertahanlah, tetap setia. Tuhan pasti akan memenangkan pertarungan. Inilah semua tema literatur kiamat. Oke. Nubuat tentang akhir zaman. Jadi memang punya pola yang sama. Jangan kehilangan dari esensi atau substansi dari nubuat. Ya. Itu yang selalu saya ingatkan kepada semua orang beriman. Kita tidak tahu masa depan. Itu keharusan. Ya. Kita tidak tahu masa depan, sekali lagi, itu keharusan. Supaya apa? Supaya pada waktu kita tidak mengerti, kita tidak paham, gelap pandangan kita, iman kita bekerja. Yes. Iman mendatangkan segala kebaikan bagi hidup kita di masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Ya. Baik, pendeta juga bisa tutup juga dalam doa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami serahkan semua tubuh jiwa roh kami ke dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Ya Allah, karena kami tahu Engkaulah Allah di masa lalu kami, di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Bagimu tidak ada perbedaan waktu sebab Engkau melampaui segala waktu. Itu sebabnya kami tidak takut, kami tidak khawatir. Kami ciptaan-Mu memang tidak mengerti tentang masa depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di balik tembok. Itu sebabnya kami hanya mau menggunakan iman kami. Percaya bahwa pemeliharaan dan kasih-Mu abadi kepada kami. Kami akan baik-baik saja dalam masa sulit dan penderitaan sekalipun. Kami akan tetap hidup berkualitas di tengah-tengah tekanan dari penguasa keji sekalipun. Apapun yang kami hadapi, kami pasti diberkati. Karena kasih karunia Allah itulah yang akan menghidupkan kami dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik saudara, apabila saudara juga ingin belajar Alkitab lebih lagi, ingin didoakan, ingin konseling atau bahkan dikunjungi oleh pendeta penuntun, saudara bisa chat ke tampilan layar nomor WA tadi. Baik, jangan lupa kita bertemu lagi minggu depan dengan tema yang baik juga. Kiranya ini semakin membakar semangat saudara untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam segala sesuatu apapun. Kiranya Tuhan memberkati dan shalom. Sampai jumpa. Haleluya. Amin.